Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwaluna. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis solihin. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini. Kembali kita hadir di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyambung surat Al-Kahfi, yaitu pada ayat yang ke-49. Surat Al-Kahfi ayat ke-49 yang sudah kita baca terakhir, ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Dan kitab pun dihantarkan, maka engkau lihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut, gentar terhadap apa yang ada di dalamnya, di dalam yang kitab tersebut. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, hai celakanya kita, hai celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, dia tidak meninggalkan satu pun yang kecil dan tidak juga yang besar. Illa ahsaha, kecuali dia mencatatnya atau menghitungnya. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka memperoleh apa yang telah mereka kerjakan itu hadir, ada di dalam kitab itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah dan Tuhan engkau tidak menzalimi seseorang pun. Ini rangkaian ahwal kiamah, yaitu hal ihwal hari kiamat yang diceritakan oleh Allah SWT, mulai dari terjadinya hari kiamat, kemudian kita dibangkitkan dan dihadapkan ke hadapan Allah berbaris-baris, berkelompok-kelompok, dan kita bangkit sebagaimana Allah atau sebagaimana kita diciptakan pertama kali. Lalu disambung ceritanya. Setelah kita berbangkit dan melihat diri kita bangkit dari tempat kita masing-masing dan sudah berhadap atau berada di padang mahsyar, maka disitulah dibagikan wa wudi'al kitab, dihantarkan kitab, diletakkan di kitab itu artinya dibagi-bagi buku rapornya. Begitu melihat dan membaca rapornya masing-masing,
maka terlihatlah wajah-wajah mereka. Ya. Ada yang nampak gembira, ada yang nampak kusam dan ketakutan. Nah, di sini diceritakan yang takut, yang merasa ketakutan, karena rapornya merah semua. Fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Maka orang-orang yang penuh dosa itu musyfikina, merasa gentar, takut, menggigil badan mereka, mimma fihi, dari apa yang ada di dalamnya, yang tercatat, mereka lihat, mereka baca. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang diberikan kitabnya dari kanan, maka yang memberikan itu mengatakan, bacalah kitabmu. Tapi yang di wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya. Jadi itu cerita lain. Jadi dibaca kitab itu oleh kita semua. Ya, kita itu akan menerima kitabnya masing-masing, buku rapornya masing-masing. Maka orang-orang al-mujrimin yang hidupnya penuh dengan dosa, ya, tidak menerima hidayah, ya, maka mereka itu merasa ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana. Mereka berkata, wahai celakanya kami. Ma li hadzal kitab. Jadi ini dari ciri khas khat Utsmani, li itu adalah ziyadah. Ma asalnya ma hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. Ya. Kitab apakah ini? Ya, mereka tercengang. Ya. Ya, karena tidak ada satupun yang tertinggal. La yuwadiru saghiratan wala kabira. Tidak tertinggal satupun, baik yang besar maupun yang kecil maupun yang besar, yang kecil-kecil sampai kepada yang sekecil-kecilnya sebesar zarrah, ya, sampai yang lebih kecil lagi, niat tercatat juga. Jadi kalau kita sudah berniat, sudah tercatat dia niatnya. Ya. Kata Rasulullah, yang berniat baik tapi tidak jadi dilakukannya, sudah mendapat dia satu pahala. Siapa yang berniat buruk, ya, sudah berniat, ya, tapi tidak jadi lakukannya, tidak dicatat apa-apa. Ya. Dia tidak tercatat, tapi dia tidak mendapat dosanya. Nah, begitulah itu catatan amal kita, dan itu bangkit kembali seperti rekaman-rekaman di hard disk, di flash disk. Dan sekarang ketika kita meninggal, rupanya DNA kita itu mencatat semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita meninggal, dia pasif. Ketika nanti Allah menghidupkan kembali kita, maka itulah yang tercatat, yang disalin aktif kembali DNA-nya, dan muncul kepada kita berupa catatan-catatan amal tersebut. Ya, dulu
Orang belum dapat memahami ini. Sekarang secara ilmiah seperti yang sudah kita sebutkan juga, sudah diperkirakan dan itu bukanlah suatu yang mustahil. Karena orang kaum filosof mengingkari ini, tak percaya dengan ayat-ayat ini bahwa kita itu akan mendapat kitab yang akan mendapat yang bangkit secara fisik. Orang-orang kaum filosof seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, ya. Siapa lagi? Ibnu Rushd, ya. Ibnu Tufail, itu filosof Muslim. Mereka tidak percaya berbangkit fisik. Yang berbangkit itu hanya roh kita di hari kiamat. Oleh sebab itu, kepercayaan kaum filosof ini bertentangan dengan Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa kita itu berbangkit secara fisik. Nah, di zaman modern ini, yaitu karena menurut mereka mustahil kita sudah hancur itu berbangkit lagi menjadi fisik. Di zaman kemajuan ilmiah ini sudah dibuktikan bahwa itu tidak mustahil. Bahwa kebangkitan fisik itu bisa saja terjadi. Manusia saja sudah bisa melakukannya, apalagi Allah SWT. Jadi Fir'aun itu sekarang bisa dibangkitkan oleh manusia kalau mau, karena masih ada muminya tertinggal. Kalau dapat satu sel dari DNA-nya, itu sudah bisa di cloning kembali dan dia akan lahir kembali seperti sedia kala. Dan begitulah wajadu ma'amilu hadiran. Dan mereka memperoleh apa yang mereka kerjakan di dunia itu hadiran, nampak di depan mata, yaitu di dalam catatan itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan engkau hai Muhammad tidak menzalimi seseorang pun. Artinya tidak mencatat yang tidak diamalkan atau tidak mencatat apa yang diamalkan. Semuanya ada sesuai dengan realitas. Ya. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Ya. Nah, inilah dasarnya juga. Kalau kurang lagi ditimbang lagi. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang lagi yang berat timbangannya, maka beruntunglah dia akan hidup dengan kehidupan yang disukai. Tapi kalau timbangan amal kebaikannya lebih ringan dari kejahatan, maka fa ummuhu hawiyah, dia akan menuju hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka yang amat bernyala dan amat panas. Nah, inilah peringatan Allah yang menyebutkan ahwal dan ahwal, ya, yaitu hal ihwal dan kesusahan, kesengsaraan hari kiamat yang sudah diinformasikan oleh Allah SWT ketika hidup di dunia. Tapi minhum man amana bihi wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang percaya dan di antara mereka ada yang menolak dan kafir, tidak percaya kepada hari berbangkit. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi pelajaran bagi kita.